Halo guys, kembali lagi di channel saya. Sekarang kita mereview salah satu jam tangan Digitech yang mempunyai tipe kode DG8085T. Nah, ini kita ada 5 warna ya. Yang pertama itu abu, lalu yang kedua itu dongker atau biru gelap, lalu yang ketiga itu hitam, layarnya layar digital terang ya. Lalu yang berikutnya tali merah, bodi hitam, layar digitalnya hitam. Yang terakhir itu full black atau full hitam. Nah, seperti ini. Jam tangan ini mempunyai kelengkapan yaitu jam tangan, lalu ada petunjuk pemakaiannya dan box Digitech yang seperti ini. Dia dari kardus gitu ya, cukup tebal, dan di dalamnya ada busa untuk menyimpan jam tangan. Lalu ada bonus baterai cadangan, itu yang bertipe, nah ini tipenya itu 2025, brandnya Maxell. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri di jam tangan Digitech 8085 ini, dia mode jamnya itu digital. Nah, dia ini tombolnya hanya ada satu untuk tombol lock dan unlock. Nah, di sini ada kelihatan statusnya itu lagi lock atau terkunci. Jadi karena ini layar sentuh, jadi kalau misalnya kita pencetnya dalam keadaan terkunci, ini layar sentuhnya nggak akan berfungsi ya. Dan salah satunya juga tombol ini untuk menyalakan lampunya. Coba kita matikan dulu lampu di studionya. Nah, dengan menekan tombol fisik ini yang sebelah kanannya, itu akan mengaktifkan lampu background di jam tangan Digitech ini. Nah, fungsi lain untuk membuka atau unlock dari jam tangan Digitech ini. Nah, kita nyalakan lagi. Nah, di sini kelihatan lambangnya gembok terbuka atau di unlock atau tidak terkunci. Jadi kita bisa mengatur atau menggunakan fungsi dari layar sentuhnya. Nah, jadi untuk ganti-ganti mode, kalian bisa sentuh di bagian yang sebelah sini. Nah, ini fungsi stopwatch, lalu ada timer, lalu ada alarm. Nah, ini ada T2 itu time 2. Lalu untuk cara settingnya ialah masuk ke tampilan seperti ini yang menunjukkan hari, bulan, tanggal, dan waktunya. Lalu tahan bagian reset. Nah, lalu nanti dia ada yang berkedip ya. Itu yang pertama, yang berkedip si detiknya untuk men-setting atau merubah angkanya. Pencet yang bagian kanan nih, ada tulisannya ST_STP atau start stop. Nah, untuk pindah ke settingan menitnya, mode. Nah, untuk merubahnya kita tinggal pencet atau sentuh bagian layar di sebelah kanan. Nah, jika dirasa sudah sesuai waktunya, pindah ke mode settingan jamnya. Pencet atau sentuh di bagian bawahnya di atas tulisan mode, lalu akan berpindah ke settingan jamnya. Setting sesuai dengan waktu yang kita inginkan, lalu pindah ke ini itu digit dari 2 digit dari tahun. Sekarang kan 2021. Nah, ini udah sesuai. Kalau misalnya mau ganti, tinggal pencet aja yang sentuh atau di sentuh yang bagian kanannya, lalu pindah ke settingan bulan. Ini bulan Januari atau bulan 1. Untuk mengubahnya
tinggal sentuh yang bagian kanan. Nah, jika bulannya disetting, otomatis harinya juga akan menyesuaikan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita setting ke bulan 2 atau bulan Februari tanggal 13, nah ini status harinya berubah jadi hari Sabtu atau Saturday. Oke, kita balikan lagi ke bulan Januari. Lalu pindah ke settingan hari. Nah, dia juga sama ya, kalau misalnya kita ubah tanggalnya, otomatis harinya juga akan berubah. Setting. Nah, dia akan balik lagi ke detik karena sistemnya itu looping atau memutar kembali ke rute yang awal. Nah, jika dirasa sudah selesai, tinggal sentuh bagian reset. Nah, tidak ada lagi yang berkedip. Nah, lalu kita ke fungsi stopwatch, pencet yang bagian kanan start stopnya. Nah, untuk memberhentikan juga pencet yang di bagian yang sama. Lalu untuk meresetnya, nah seperti ini. Oke ya, untuk tutorial lain mungkin bisa kalian baca di buku manualnya atau kertas manualnya. Ini dijelaskan dengan sangat lengkap sekali. Mulai dari fungsinya itu dijelaskan ada apa aja, terus keterangan water resistnya berapa meter, ini keterangan daerah sentuhnya itu fungsinya apa aja, lalu hal-hal yang harus diperhatikan ketika Anda menggunakan jam ini. Nah, ini salah satunya jangan mengoperasikan tombol di bawah air. Jadi kalau saat kita berenang lalu kita mencoba tombol-tombol ini, sangat disarankan untuk tidak melakukan. Lalu ada fungsi cara membuka atau menutup fungsinya. Nah, ini setting fiturnya nih. Cara menggunakan modenya untuk mengetahui waktu, menggunakan stopwatch untuk timer atau menghitung mundur, alarm juga ada. Lalu waktu ganda atau time 2 atau yang ini tulisannya T2. Lalu cara menggunakan stopwatchnya. Nah, ini keterangan waktu, lampu latar atau background lampunya. Materialnya terbuat dari karet ya. Ini cukup lentur. Cuman untuk ketebalannya tidak terlalu tebal sih menurut saya. Cuman udah cukup oke ya. Ini ada motif-motif seperti motifnya seperti sarang lebah ini segi 6. Lalu di sini ada aksen-aksen logamnya. Lalu kita lihat detail buckle-nya atau si pengait talinya, ada tulisan Digitech-nya. Lalu kita cek bagian belakangnya. Nah, ini terlihat ada logo Digitech, tulisan Digitech-nya, ada kodenya juga, terus ada keterangan stainless steel back, jadi yang menginformasikan bahwa bagian belakang ini stainless. Terus keterangan water resistnya 10 bar. Nah, terusan keterangan IL backlight. Lalu untuk berikutnya kita coba ukur. Kita harus mengetahui diameter dari jam ini. Dan mengetahui panjang dari tali agar kalau misalnya kita beli online ya, walaupun mungkin si sellernya sudah menjelaskan berapa diameternya di deskripsi atau di fotonya, cuman ya namanya kita ya rata-rata ya udah asal beli aja tanpa mengecek lebih detail apakah jam ini cocok di tangan kita. Nah, salah satunya itu dengan mengukur
apakah pergelangan tangan kita sesuai dengan ukuran jam tangannya. Nah, sekarang ini sudah ada penggaris, nggak harus lagi ukuran untuk mengukur baju sih. Pertama kita ukur dulu panjang talinya ya. Panjang talinya itu dari kaitan sampai ke lubang terakhir. Nah, ini dari sini kita tahan talinya agar tidak berpindah posisi. Sini kita tahan lagi. Sini tahan lagi. Kita ikuti alur dari lekukan jamnya. Nah, ini sudah terlihat panjang dari kaitan sampai ke lubang terakhir itu sekitar 21,5 cm ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin beli jam tangan ini, dia diusahakan mempunyai lingkar lengan yang kurang dari 21 cm. Nah, begini tampilannya ketika saya memakai jam tangannya. Nah, ini saya masukkan ke lubang yang paling ngepas di tangan, dan dia masih ada tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, 6. Tersisa 6 lubang lagi. By the way, lingkar tangan saya ini kalau nggak salah sekitar 16 atau 17 cm. Jadi mengukur lingkar lengan kita juga itu penting. Kalau misalnya kita sudah mengetahui lingkar lengan kita dan udah tahu di keterangan deskripsi si penjual kalau panjang tali dari produk jamnya itu kalau dirasa masih masuk, tadi kan 21,5 ya. Nah, ini saya gini ya, sekitar 17 cm-an, berarti masih masuk gitu. Lalu yang berikutnya adalah mengukur diameter atau lebar si kepala atau bodi jamnya dari kiri ke kanan. Nah, dari sisi paling kiri, nah ini nah untuk diameter dari kiri ke kanan kita ukur. Nah, nolnya kita tempelkan di bagian kiri. Nah, untuk sisi bagian kanan yang terluar itu kan tombolnya. Nah, ini sekitar hampir 5 cm. Lalu untuk diameter atau tinggi dari atas ke bawah, nah, kita ukurnya dari sini ya. Pokoknya yang paling lebar, yang menonjol dari atas jamnya, sekitar 5,5 cm. Oke, jadi itu aja sekilas review dari jam tangan Digitech 8085. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share jika video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.